Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wulandari, NIM 2022 A1A013. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS untuk mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa poin terkait linguistik historis komparatif. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, pengertian linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif mempelajari hubungan antar bahasa dengan membandingkan bunyi, kosakata, dan struktur. Tujuannya adalah merekonstruksi bahasa purba atau proto-linguis dan memahami perubahan bahasa. Contohnya, kata api dalam bahasa Tagalog adalah apoi, dalam bahasa Maori adalah ahi. Kata ini berasal dari akar Proto-Austronesia yang sama meskipun mengalami perubahan bunyi. Contoh yang kedua adalah kata ibu, dalam bahasa Tagalog adalah ina, dalam bahasa Maori adalah waya. Perbedaan pengucapan terjadi karena perkembangan bahasa di wilayah berbeda, tapi tetap menunjukkan kekerabatan. Contoh yang ketiga adalah kata anak, dalam bahasa Tagalog anak, dalam bahasa Maori tane. Meskipun tane memiliki makna lebih spesifik, kata-kata ini tetap menunjukkan akar linguistik yang berhubungan. Lanjut, linguistik historis komparatif terhadap bahasa Indonesia, Jawa, Madura, dan Bali. Migrasi bahasa di Nusantara terjadi dalam 3 gelombang besar. Gelombang pertama, Asia Tenggara ke selatan dan timur, yaitu bahasa Minangkabau, Melayu, Banjar, dan Batak. Contohnya adalah kata mata mirip di Minangkabau, Melayu, dan Batak. Gelombang kedua, pantai utara Jawa, yaitu bahasa Sunda, Jawa, Madura. Contoh kata bapa berarti ayah di Sunda dan Jawa Tengah dengan fonetik. Gelombang kedua, pantai utara Jawa, yaitu bahasa Sunda, Jawa, dan Madura. Contoh kata bapa berarti ayah di Sunda dan Jawa dengan fonetik berbeda. Gelombang ketiga, Bali dan Sulawesi Selatan. Bahasa Bali dan Bugis. Contoh kata air dalam Bali yaitu yeh dan dalam bahasa Bugis yaitu uwe. Berasal dari Proto-Austronesia wahid. Hubungan bahasa mencerminkan pola migrasi dan interaksi manusia di Nusantara. Selanjutnya adalah linguistik historis komparatif dalam rekonstruksi bahasa Mandailing. Linguistik historis komparatif mempelajari perkembangan bahasa dan penyebab perubahan dari waktu ke waktu. Dalam rekonstruksi bahasa Mandailing, linguistik historis komparatif menganalisis fenomena seperti alomorf, netralisasi, reduplikasi, dan infleksi. Contoh kata aso yang berarti anjing, ain yang berarti api, babah yang berarti ayah, igung yang berarti kehilangan, direkonstruksi untuk melihat pola perubahan. Proses ini membantu asal-usul dan hubungan bahasa Mandailing dengan rumpun Austronesia. Poin selanjutnya adalah pemanfaatan linguistik historis komparatif dalam pemetaan bahasa-bahasa Nusantara. Hubungan kekerabatan bahasa Nusantara dimulai dari pengelompokan berdasarkan kesamaan struktur dan kosakata, dilakukan rekonstruksi proto-bahasa sebagai bahasa purba nenek moyang. Pendekatan ini membantu memahami hubungan genealogis dan asal-usul bahasa secara sistematis, yang memudahkan penelusuran, penyebaran, dan perubahan bahasa sepanjang sejarah. Contohnya, dalam rumpun bahasa Austronesia, kata dasar untuk mata dalam bahasa Minangkabau, Melayu, Banjar, dan Batak memiliki bentuk yang sangat mirip. Kesamaan ini menunjukkan bahwa keempat bahasa tersebut memiliki asal-usul dari proto-bahasa yang sama. Dengan membandingkan kata-kata seperti ini, ahli bahasa dapat mengelompokkan bahasa-bahasa Nusantara secara sistematis dan menelusuri sejarah penyebaran serta interaksi antar kelompok masyarakat di wilayah tersebut. Poin selanjutnya, hubungan kekerabatan antara bahasa Jawa dan bahasa Sasak.
Bahasa Jawa dan Sasak sama-sama masuk rumpun Austronesia, yaitu cabang Melayu Polinesia Barat. Meski berasal dari pulau berbeda yaitu Pulau Jawa dan Pulau Lombok, keduanya menunjukkan hubungan kekerabatan leksikal dan struktural. Tingkat kesamaan kosakata dasar sekitar 18% menurut daftar Suades. Contohnya bahasa Jawa, banyu yaitu air, meripat yaitu mata, kuping yaitu telinga, geni yaitu api. Sedangkan bahasa Sasak, aik, air, mata yaitu mata, celek yaitu telinga, api yaitu api. Poin selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai produk budaya dan bagian dari bahasa Austronesia. Bahasa Indonesia ini berkembang dari bahasa Melayu kuno, rumpun Austronesia. Perubahan ejaan menyesuaikan fonetika lokal, memperkuat identitas nasional. Kosakata berkembang dengan pengaruh global tapi tetap berakar budaya lokal. Contohnya, kata dasar mata terdapat dalam bahasa Indonesia yaitu mata, bahasa Jawa yaitu meripat, bahasa Tagalog mata, bahasa Maori mata. Ini menunjukkan akar yang sama dari bahasa Austronesia. Contoh kedua, kata laut, sea dalam bahasa Indonesia laut, dalam bahasa Sasak laut, dalam bahasa Melayu laut, dalam bahasa Tagalog dagat. Meski bentuk berbeda, maknanya tetap dan mencerminkan hubungan kekerabatan. Contoh lainnya, kata serapan global seperti teknologi, ekonomi, demokrasi. Diserap dari bahasa asing tapi dipakai dalam konteks khas Indonesia, misalnya ekonomi kerakyatan atau demokrasi Pancasila. Terakhir adalah linguistik historis komparatif dalam sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu melalui 3 tahap utama, yaitu melalui Melayu kuno, yang kedua Melayu klasik, dan Melayu modern. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor perdagangan, yang dimana sebagai bahasa penghubung antar pedagang, yang kedua penyebaran Islam sebagai media dakwah, yang ketiga pergerakan nasional, dan yang terakhir pendudukan Jepang. Contoh, kata titah dalam Melayu kuno berarti perintah raja, berubah menjadi perintah dalam bahasa Indonesia sekarang yang lebih umum dan demokratis. Yang kedua, kata patik, yaitu ungkapan merendah diri di hadapan raja, digantikan dengan kata saya atau hamba yang menunjukkan pergeseran nilai dari feodal ke egaliter. Yang ketiga, kata kerisauan dari bahasa Melayu klasik yang bernuansa politik menjadi kekhawatiran dalam bahasa Indonesia modern dengan nuansa lebih lugas dan administratif. Dan yang keempat, kata sembahyang dari bahasa Melayu klasik untuk ibadah. Dalam konteks modern digunakan lebih spesifik, sedangkan sholat dipakai dalam istilah keislaman. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.